Hartini, ibu negara yang dibenci dan tidak pernah disukai. Saat masih di sekolah, kita mengenal Fatmawati sebagai First Lady atau ibu negara. Faktanya, setelah kita tamat sekolah, kita mengetahui bahwa fakta yang mengejutkan bahwa bukan hanya Fatmawati yang pernah menjadi First Lady. Meskipun Soekarno sempat menikah lagi, tak akan ada lagi yang bisa menggantikan nama Fatmawati dalam setiap kisah pelajaran sekolah sejarah. Fatmawati tetap menjadi First Lady walaupun sempat muncul sosok Hartini. Tempat sebagai First Lady tetap milik Fatmawati. Begitulah janji Soekarno, bahwa tidak akan ada permaisuri lain yang akan menggantikan Fatmawati walaupun pada akhirnya ia memilih untuk pergi. Karena cinta, alasan Soekarno meninggalkan First Lady dan kemudian menikah dengan wanita bernama Hartini. Pernikahan ini sempat menjadi kontroversi karena Soekarno menjadikan Hartini sebagai istri kedua, padahal ia masih menjadi suami Fatmawati. Soekarno pertama kali bertemu dengan Hartini di kota Salatiga, Jawa Tengah. Waktu itu Soekarno sedang mampir untuk kejamuan makan di kediaman wali kota Salatiga. Sayur lodeh menjadi menu utama waktu itu. Sayur lodeh juga yang merupakan menu favorit sang putra Fajar. Setelah selesai makan, Soekarno penasaran dengan siapa memasak sayuran itu. Usut ternyata Soekarno sangat menyukai masakan sayuran lodeh tersebut. Dia pun bertanya kepada orang-orang yang di sana. Soekarno ingin bertemu dengan orang yang memasak sayur yang enak tersebut. Dengan malu-malu dan wajah menunduk, sosok Hartini maju ke depan kerumunan dan mengatakan bahwa ia yang memasak. Disinilah awal mula Soekarno mulai jatuh hati pada Hartini. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta untuk meresmikan Masjid Syuhada, Soekarno menuliskan kalimat cinta pada selembar kertas untuk Hartini. Dalam kertas itu Soekarno menuliskan kalimat, "Tuhan telah mempertemukan kita, Tin, dan aku mencintaimu. Ini adalah akhir." Pertemuan kedua mereka terjadi masih di tahun yang sama. Waktu itu tahun 1952 di Prambanan, Yogyakarta. Saat peresmian teater terbuka Ramayana, waktu itu usia Hartini 28 tahun, sedangkan Bung Karno 51 tahun. Lewat perantara, Soekarno mengirim sepucuk surat cinta dengan menggunakan nama samaran Srihana. Dalam surat itu, Soekarno menuliskan kalimat romantis seperti berikut. "Ketika aku melihatmu untuk pertama kali, hatiku tergetar." Demikian kata Srihana atau Soekarno yang terpesona dengan Hartini. Hubungan mereka semakin dekat. Setelah pertemuan itu, keduanya sering berkirim surat. Jika Soekarno dan Srihana adalah Hartini, adalah Srihani. Nama Srihani diberikan Soekarno untuk nama samaran Hartini, untuk menyebutnya dalam setiap surat yang ditulisnya. Bukan Soekarno namanya jika tidak pandai merayu. Dalam salah satu suratnya, Srihana pernah menuliskan kalimat romantis seperti ini. "Tin, kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Engkau dan aku memang mesti bersatu. Cinta kita adalah takdir." Kata-kata romantis tersebut di setiap suratnya. Sukses semua sosok Srihani bimbang dan perasaannya jadi tak menentu. Tin sendiri adalah panggilan sayang Soekarno untuk Hartini. Menurut wartawan Rosihan Anwar dalam tulisan Sejarah Kecil, Partite Historie Indonesia, Jilid 5, Hartini adalah kenalan Panglima Divisi Diponegoro waktu itu, Kolonel Gatot Subroto. Gatot adalah sosok yang memperkenalkan Hartini kepada Soekarno waktu itu. Sementara itu, menurut sejarawan Muhan University, John David Legge, menuliskan bahwa hubungan yang terjadi antara Hartini dan Soekarno berkat bantuan perantara kepala staf istana waktu itu, yang dijabat oleh Mayor Jenderal Suharjo Harjowardjojo. Suharjo yang berperan dalam mengatur pertemuan mereka. Sebelum dinikahi Soekarno, Hartini sendiri tinggal di Salatiga. Dia sering melakukan penerbangan dari Semarang ke Jakarta untuk bertemu dengan Soekarno. Hartini adalah janda dengan 5 anak. Hartini lahir di Ponorogo, Jawa Timur 20 September 1924. Ayahnya adalah pegawai dinas kehutanan yang sering berpindah kota tempat tugas. Dia menjalani pendidikan SD di Malang. Saat pindah ke Bandung, dia diangkat anak oleh keluarga Usman. Di sana, Hartini melanjutkan pendidikan di Nijeheit School, Sekolah Kepandian Putri di Bandung. Hartini mendapatkan SMP dan SMA di Bandung. Saat remaja, Hartini tumbuh menjadi gadis yang cantik. Sebelum Soekarno, Hartini sudah lebih dulu menikah dengan Suwondo, seorang dokter.
Suaminya adalah kenalan Kolonel Gatot Subroto. Hartini menikah dengan sang dokter saat usianya masih sangat muda. Pernikahan tersebut membuahkan 5 anak, pada akhirnya harus kandas. Meskipun telah percaya, Hartini waktu itu masih tinggal dengan menetap di Salatiga, Jawa Tengah. Ketika bertemu dengan Soekarno, Hartini sudah berstatus janda. Walaupun begitu, hal ini tak menghalangi niat Soekarno untuk menjadikan Hartini sebagai istri. Walaupun dia tahu status Hartini sebagai janda dengan 5 anak, usia yang terpaut jauh yakni 23 tahun, namun sang putra Fajar tetap ingin menjadikan sebagai istri. Padahal selama perjuangan Soekarno dikenal sebagai sosok yang anti poligami. Tapi pasca masa perjuangan usai, ia justru dikenal sebagai orang yang mempraktekkan poligami itu sendiri. Lezatnya sayur lodeh telah mengubah cara berpikir sang putra Fajar. Lengakan kepada Fatmawati untuk menikah lagi. Meski sang First Lady Fatmawati sudah memberikan 5 anak untuk Soekarno, bahkan 2 diantaranya laki-laki, hal ini tak membuat Soekarno gentar untuk menikah lagi. Pada tahun 1953, malapetaka datang pada Fatmawati. Waktu itu umur anak bungsu mereka, Guru, baru berusia 2 hari. Soekarno dengan bicara dengan istrinya saat sedang berdua di tempat tidur. "Fat, aku ingin mengizinmu, aku ingin menikah lagi dengan Hartini." Perkataan itu jelas menyakitkan semua perempuan yang pada dasarnya tidak mau dimadu. Fatmawati membalas ucapan Soekarno tersebut. "Boleh saja, tapi Fat minta dikembalikan pada orang tua. Aku tak mau dimadu dan anti poligami." Meski mendapat penolakan, tak membuat Soekarno menyerah begitu saja. Ia langsung mengeluarkan jurus maut berkata seperti ini, "Tetapi aku cinta padamu dan cinta pada Hartini." Namun Fatmawati tetap bersikeras menolak usulan sang Soekarno dan berkata, "Tidak bisa begitu," jawabnya waktu itu. Begitulah saat bagaimana Soekarno akan meminta izin poligami pada Fatmawati. Hal ini diakui Fatmawati sendiri dalam buku catatan kecil bersama Bung Karno volume 1 tahun 1978 halaman 80. Meski mendapat penolakan dari sang istri, Soekarno nekat untuk menikah lagi. Syarat dari Hartini. Sedari awal Hartini tahu bahwa sang proklamator sudah memiliki istri. Sampai saat Soekarno akan meminangnya, Hartini pun dibuat bimbang. Namun setelah meminta saran dari orang tuanya yang memantapkan hati, Hartini luluh dan menerima pinangan Soekarno. Sebelum menikah, Hartini memberikan satu syarat pada Soekarno. Beliau memberi syarat yang membuat Soekarno bergetar hatinya. Perempuan anggun sederhana ini meminta sang Soekarno agar tetap menjadikan Fatmawati sebagai First Lady. Ia juga meminta agar Fatmawati jangan sampai diceraikan. Hartini bersedia menjadi istri kedua dan dia sangat menaruh hormat sepenuhnya kepada Fatmawati. Satu kalimatnya yang diucapkan pada Bung Karno waktu itu adalah, "Saya rela menjadi istri kedua dan jangan ceraikan Bu Fat karena kami sama-sama wanita." Pada akhirnya Bung Karno resmi menikahi Hartini pada tanggal 7 Juli 1953 di Istana Cipanas, Jawa Barat. Bertindak sebagai wali nikah saat itu adalah Kepala Pasukan Pengawal Pribadi Presiden, Mangil Martowijojo. Pernikahan ini digelar secara sederhana dan dihadiri hanya orang tertentu saja. Pada saat itu Hartini resmi menjadi istri kedua Bung Karno. Karena saat menikahinya Soekarno tidak menceraikan Fatmawati. Poligami yang penuh dengan kontroversi membuat Fatmawati angkat kaki. Fatmawati yang mengetahui pernikahan ini pun langsung jengkel bukan kepalang, sehingga memutuskan angkat kaki dari Istana Negara. Ia lebih memilih tinggal di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Tapi ia tak bisa mendapatkan hak cerai dari Soekarno yang sudah menikahi Hartini. Fatmawati adalah ibu dari 5 orang anak Soekarno. Oleh sebab itu, sampai kapanpun Fatmawati tetap akan menjadi First Lady, ibu negara. Meski istri Soekarno bertambah dan terus berganti, itulah janji sang proklamator dulu. Setelah Fatmawati angkat kaki, Soekarno tidak menempatkan Hartini di istana. Ini salah satu cara Soekarno menjaga perasaan Fatmawati dan 5 anaknya. Waktu itu Hartini tinggal di pavilion Istana Bogor. Hari Jumat siang dan Senin pagi adalah kunjungan rutin Soekarno untuk Hartini. Sementara untuk kunjungan luar negeri, Soekarno selalu pergi sendiri tanpa didampingi istri, namun semua itu belum cukup. Pernikahan ini tetap membuat heboh publik, khususnya kaum wanita. Organisasi Persatuan Istri Tentara atau Persit, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), dan Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) kompak berunjuk rasa dan menolak poligami Soekarno. Mereka menganggap poligami merendahkan martabat perempuan. Perwari juga mendukung penuh keputusan Fatmawati keluar dari Istana Negara. Nani Suwondo, aktivis Perwari, yang mengatakan bahwa Hartini
lebih senang dari perempuan panggilan kelas atas ketika itu. Protes juga datang dari anggota gerakan wanita atau Gerwani. Mereka melakukan demonstrasi di depan rumah Hartini di Salatiga sampai melempari jendela di rumahnya. Tak sampai di situ, beberapa surat kabar ibu kota juga ikut mengkritik pernikahan Soekarno dan Hartini. Harian Indonesia Raya dengan pimpinan redaksi Mukhtar Lubis dan Harian Pedoman pimpinan Rosihan Anwar gencar melancarkan berita anti pernikahan Soekarno dengan Hartini. Hal ini juga sempat membuat Soekarno jengkel dan masanya ketika banyak orang mengkritik pernikahan dengan Hartini. Perlawanan tidak menyenangkan datang langsung dari Persatuan Istri Tentara atau Persit. Ibu-ibu Persit kompak mengucilkan sosok Hartini. Setiap kali para perwira TNI AD mendapat undangan resmi untuk bertemu Soekarno, para ibu-ibu ini menolak untuk datang menemani suaminya jika ada kemungkinan akan bertemu dengan sosok Hartini. Meskipun tidak sampai memusuhi, namun Ibu Persit merasa tidak cocok dan sreg dengan sosok Hartini. Apalagi setelah muncul Persatuan KSAD pada tahun 1952, diterbitkan oleh Jenderal A.H. Nasution yang melarang perwira TNI memiliki 2 istri, kecuali memang ada keadaan mendesak. Hal itu masih diperbolehkan, namun dengan izin komandan masing-masing. Peraturan inilah yang menjadi pedoman Persit, bahwa menurut pandangan Persit, mereka hanya mengenal istri pertama sebagai ibu negara. Jenderal Nasution pun demikian. Sebagai sosok orang yang anti poligami, beliau juga sebenarnya tidak suka dengan sosok Hartini sebagai istri kedua. Ia dan istrinya juga beranti poligami, selalu menghindari pertemuan dengan Hartini di Istana Bogor. Namun pada akhirnya Nasution tetap datang ke Bogor dan bertemu dengan Hartini. Setelah mendapat undangan langsung dari Soekarno setelah acara halal bihalal di Istana Negara, meskipun ia datang ke Bogor, namun ia tak pernah mengajak sang istri untuk menemaninya datang ke Istana Bogor. Mendapat gelar Lonte Agung. Bukan dari ibu-ibu Persit, Hartini juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan, tapi dari mahasiswa yang anti Soekarno. Mahasiswa yang tergabung dalam KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia melakukan aksi coret-coret pada rumah dinding Hartini di Bogor. Dalam coretan itu para mahasiswa menuliskan kalimat Lonte Agung dan Gerwani Agung. Aksi itu dilakukan pada tahun 65 dan 66. Menjelang lengsernya Soekarno. Hal itu tetap membuat Soekarno marah besar waktu itu. Pada tanggal 18 Januari 66, 10 mahasiswa perwakilan KAMI Pusat, KAMI Jaya, dan KAMI UI dipanggil menghadap Soekarno. Presiden memarahi para mahasiswa, terutama dari PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, karena aksi coret-coret di tembok rumah istrinya. Saat semua sudah berkumpul, Soekarno meluapkan kemarahannya dan berkata, "Mana PMKRI? Kamu tahu apa yang dilakukan oleh mahasiswa di rumah Ibu Hartini? Kamu tahu rumah Ibu Hartini dicoret Lonte Agung, Gerwani Agung? Kau tahu apa artinya Lonte? Dia istriku, dan aku adalah bapakmu, jadi dia adalah ibumu juga," kata Soekarno waktu itu. Hal itu dituliskan oleh Suhoki dalam buku catatan harian seorang demonstran. Selain PMKRI, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tak luput dari sasaran amarah Soekarno. Soekarno melontarkan pertanyaan yang para mahasiswa tersebut. "Inikah dia yang akan Yesus pada kalian? Mana HMI? Apakah ini ajaran Nabi Muhammad?" bentak Soekarno dengan penuh amarah kepada mahasiswa yang hanya terdiam pada waktu itu. Pada momen inilah Soekarno merasa benar-benar dibuat marah oleh mahasiswa dalam sejarah. Kelak aksi ini akan menjadi cikal bakal yang menumbangkan era Orde Lama, serta menggantikan era Orde Baru. Sejarah pun berulang kembali, di mana Orde Baru pada akhirnya tumbang oleh mahasiswa juga. Kehidupan lengsernya Soekarno, meskipun banyak kritik dan hujatan gunjingan, namun Hartini tetap sabar dan kalem menghadapinya. Ia tidak pernah merespon semua hal negatif yang dialamatkan kepadanya. Ia tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, bahkan di beberapa kesempatan ia terlihat menemani Soekarno saat menemui beberapa orang tamu negara lain. Sikap lemah lembut, setia, bekti pada suami, berbakti, dan menerima, serta tak pernah membantah adalah sikap yang disukai Soekarno dari Hartini. Ditambah pakaian kebaya yang selalu dikenakannya, membuatnya tampak cantik dan anggun, cerminan sosok wanita Jawa saat itu. Hal ini yang membuatnya mampu bertahan menghadapi segala cercaan dari banyak pihak dan setia di sisi sang putra Fajar.
Setelah Soekarno lengser dari kursi kekuasaannya dan meninggal pada tahun 70, Hartini tinggal bersama ketujuh anaknya. Ia membuka usaha kecil-kecilan yang untuk menghidupi mereka. Uang pensiun Soekarno baru diberikan pemerintah pada tahun 80, dan uang itu harus dibagi tiga dengan Fatmawati, Ratna, dan Ratna Sari Dewi. Hartini sendiri tutup usia berjalan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2002. Jenazahnya dilepas oleh Megawati Soekarno Putri, anak tiri yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pernikahan dengan Bung Karno, Hartini dikaruniai dua anak, yaitu Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Hartini bukan yang terakhir mengisi hati Soekarno, masih ada Kartini Manopo, Yurike Sanger, Haryati, sampai Ratna Sari Dewi. Di antara semua istri Soekarno, Hartini lah salah satu istri yang selalu mendukung Soekarno dengan berbagai hal. Bahkan ketika Soekarno memutuskan menikah lagi dengan Ratna Sari Dewi, Hartini tetap merestui. Hartini adalah tipe istri ideal yang menurut pandangan Soekarno. Ia yang merawat sang suami dengan sepenuh hati ketika masa kejatuhannya. Saat mulai diusir dari istana hingga kritis di Wismo Yaso, Hartini masih setia menemani. Bahkan di pangkuan Hartini, sang putra fajar menembuskan nafas terakhirnya. Sosok Hartini mengajarkan bahwa kebijaksanaan adalah hal yang begitu susah dilakukan, apalagi jika berbau dengan masalah berbagi. Sikap yang lemah lembut, setia, dan penuh kasih membuat Bung Karno sempat punya keinginan agar Hartini kelak dimakamkan di sampingnya. Begitu besar cinta sang putra fajar pada Hartini, menandakan bahwa sosok tak hanya mau bersanding pada keadaan yang senang, tapi hingga pada susah sekalipun, Hartini tetap setia menemani.